Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi merasionalkan dan juga mengubah bentuk akar. Jadi ini adalah lanjutan dari materi operasi eksponen yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, ini ada 3 poin ya, yaitu operasi, kemudian merasionalkan, dan juga mengubah bentuk akar. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu operasi bentuk akar. Secara umum, materi ini sudah kalian dapatkan di kelas 9, kalau tidak salah ya, di jenjang SMP. Ini lebih ke mengulang dulu, ya, biar tidak lupa konsep-konsep operasi tentang bentuk akar. Yang pertama adalah ketika ada akar, kemudian yang di dalam akar itu ada operasi perkalian, maka sederhananya adalah akarnya bisa dipisah. Jadi yang tadinya akar A kali B, ya, di dalam akar, itu kalau operasinya perkalian ataupun sekaligus pembagian, itu tanda akarnya bisa dipisah. Jadi kalau bagi pun begitu ya, kalau akar A bagi akar B ini ada tanda bagi, maka akarnya bisa dipisah. Jadi akar A per akar B. Kemudian, kalau kita ketemu dengan penjumlahan akar bagaimana? Nah, penjumlahan akar bisa dilakukan asal unsur akarnya sama, ya. Atau kalau di variabel itu variabelnya sama. Jadi kalau misalkan 3x tambah 3x, nah barulah 6x. Kalau di sini misalkan 2 akar 5, ya di sini juga harus misalkan 4 akar 5, sama-sama akar 5. Baru bisa dijumlahkan. Jadi akarnya bisa kita keluarkan, kemudian 2 unsur yang di depan akar bisa dijumlah. Termasuk kalau pengurangan, ya sama. Dan ini yang penting yang nanti akan kita pakai juga, dan ini cukup sering penggunaannya di materi eksponen kelas 10, yaitu ketika kalian menjumpai bentuk akar pangkat n dari a pangkat m, maka simbolnya adalah pangkat yang kanan itu diper atau dibagi oleh pangkat yang kiri, ya, m per n, yang kanan per yang kiri. Oke ya, oke, seperti itu aja dulu. Nanti akan lebih jelasnya sekaligus saya contoh di sini ya, penjelasan mengenai contohnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Akar 18 ditambah akar 32. Nah, di sini akarnya tidak sama. Jadi nggak bisa jadi akar 50 begitu ya. Tidak bisa, karena unsur akarnya beda. Lalu bagaimana? Ya, kita ubah bentuknya dulu. Ingat mengenai bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat. Kita tulis di sini. Bilangan kuadrat itu kunci untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Bilangan kuadrat itu ya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya ya. Berarti bilangan kuadrat itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Nah, apa gunanya fungsi kuadrat itu, bilangan kuadrat ini? Kita ingat sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama. Jadi kalau misalkan ada contoh soal, misalkan saja akar 12. Nah, itu cara ngubahnya bagaimana? Kita cukup perhatikan di antara bilangan-bilangan kuadrat di sini, mana yang bisa membagi 12. Yang mana? Ya, tentu betul 4. Berarti 12 itu bisa kita ubah menjadi 4 kali 3. Gitu kan? 4 kali 3 kan 12. Kemudian, sesuai dengan sifat nomor 1, kalau ada unsur akar, itu bisa dipisah. Berarti ini bisa menjadi akar 4 dikali akar 3. Gitu ya, dipisah. Akar 4 dengan akar 3. Akar 4 berapa? Ya, tentu kita tidak kesulitan, yaitu 2. Akar 3 nggak bisa, nggak pas, nggak bulat. Berarti kalau
tidak bulat ya tetap akar 3. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi kuncinya adalah di bilangan kuadrat. Ya, kita masuk ke soal nomor 1 sekarang. Akar 18. Ya. 18 kita cek di sini bilangan kuadrat berapa yang bisa membagi 18. Bilangan-bilangannya ada di sini. Ya, tepat sekali, tentu 9. Berarti kita ubah 18 menjadi 9 kali berapa? Tentu 9 kali 2. Kemudian ditambah akar 32. Nah, di sini yang penting, di sini ada dua kemungkinan atau dua bilangan yang bisa membagi 32. 4 bisa, 16 juga bisa. Lalu kita pilih yang mana, Pak? Kalau ada dua unsur yang seperti ini, untuk lebih mudahnya tentu kita pilih yang besar, ya, biar langsung ketemu bentuk sederhananya, ya. Berarti kita pilih 16. Berarti 32 kita ubah menjadi 16 kali 2. Nah, kalau mau bertahap, mau detail, berarti seperti ini ya, akarnya dipisah. Tapi itu kurang efektif ya, karena kita tahu nanti akar 4 dengan akar 3 dipisah. Nah, akar 4 kan sudah langsung ketemu, berarti langsung ke sini. Ya, langsung ke yang paling belakang gitu ya. Dari ini langsung loncat ke paling belakang karena akar 4-nya langsung bisa ketemu. Nah, di sini pun begitu. Akar 9 kan bisa langsung ketemu ya, yaitu berapa? Oke, 3. Akar 2 nggak bisa, ya sudah tetap. Berarti 3 akar 2. Kemudian ditambah 16 berarti 4 akar 2. Sehingga dari hasil penjumlahan ini, nah ini mengacu ke sifat yang nomor 3 sekarang. Sifat nomor 3 dapat berlaku jika unsur akarnya sama. Nah, sekarang kan unsur akarnya sama, yaitu akar 2 sama akar 2. Nah, kalau sudah unsur akarnya sama, berarti kita tinggal fokus di angkanya saja. 3 tambahkan 4. Ya, 3 tambahkan 4 berapa? Tentu 7. Unsur akar 2-nya bagaimana, Pak? Apakah jadi akar 4? Ya, tidak dong. Tetap akar 2. Seperti hanya kalau kamu menjumlahkan 3.000 tambah 4.000, kan ya 7.000, ribunya nggak dijumlah ya, karena itu variabel, jadi tidak 7.000, nggak gitu, tapi ya 7.000 gitu ya, kalau ada unsur yang sama. Jadi kalau unsur yang sama, sekali lagi unsur ini ya semacam nanti kita tuliskan di belakang saja, dia embel-embel saja di belakang gitu ya, tapi tidak ikut dijumlahkan. Yang kita jumlahkan ya tentu angka depannya, 3 sama 4-nya. Oke, lanjut kita ke nomor yang kedua ya. Nomor yang kedua seperti ini. Nah, ini lebih kompleks tentu dari soal nomor 1. Kita langsung masuk pembahasannya. 3 akar 12. Nah, tadi 12 sebenarnya sudah kita temukan gitu ya. Nah, tapi ya kita detailkan aja. 3 kali akar 12 maknanya. Berarti seperti ini ya, kalau ada angka di depannya kita kurung. 12 sesuai dengan yang tadi, bilangan kuadrat yang bisa membagi 12 itu 4. Berarti 12-nya kita pecah menjadi 4 kali 3. Kemudian kita tambahkan dengan 5. Karena akar 48 harus kita pecah, maka ya kita kurung lagi. Akar, nah di sini. Bilangan berapa yang bisa membagi 48 di antara yang ada di sini? Ya, tentu betul sekali 16 ya. 48 bisa kita pecah jadi 16 kali 3. Ya. Terus dikurangi 108. Nah, kalau kalian kesulitan, Pak, ini 108 besar gimana? Nah, kalau kalian kesulitan seperti ini. Nanti kalau operasi seperti ini seringkali adalah kalau di sini ada unsur 3, ini juga 3. Nanti di sini pun begitu. Kali 3 ya. Kenapa kali 3? Ya nanti biar bisa dijumlahkan. Kalau nanti di sini yang tidak akar 3, otomatis nggak bisa dijumlahkan. Berarti harus akar 3. Nah, berarti 108-nya kita ubah jadi 3 kali berapa? Ya, 108 bagi 3, 36. Berarti 108-nya kita pecah jadi 36 kali 3.
Kemudian kita lanjutkan prosesnya di bawahnya. Akar 4, ya tentu 2 ya. Berarti kita keluarkan dulu. Sini 2 akar 3 ditambah 5 kalikan akar dari 16. Ya, tentu 4 akar 3. Kemudian dikurangi akar dari 36. Berarti 6 akar 3. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ketemu dengan perkalian seperti ini. Berarti 3 ini mengalihkan yang depan, ya, mengalihkan 2. 5 juga mengalihkan yang 4. Ya, kenapa nggak mengalihkan yang belakang tadi? Karena yang belakang ini sebenarnya hanya ya variabel atau embel-embel saja. Kayak kita mengalihkan 3 kali 2000 misalkan. Ya, 6000 yang dikalikan hanya 3 sama 2-nya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti 3 kali 6, 3 kali 2 maaf, 6 akar 3 ditambahkan 5 kali 4, 20 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Nah, kalau kita mau menghitung detail boleh. 6 tambah 20, 26 kurangi 6. Ya, balik lagi 20. Ya, tapi kalau kita jeli, ini sudah ada unsur yang sama ini. 6 akar 3-nya sama ya. Bisa kita coret. Ya, sehingga jawaban akhir tentu 20 akar 3. Nah, seperti ini ya. Untuk soal yang nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 3. Nomor 3 kita jabarkan di sini ya. Nomor 3 berarti hanya menggunakan sifat yang nomor 5. Ya, ingat kalau ada pangkat kemudian juga akarnya ada pangkatnya, maka kita gunakan rumus yang kanan di per yang kiri ya, pangkat yang kanan di per yang kiri. Berarti di sini kalau kita hitung 3 pangkatkan 6. Nah, 3 di sini nanti posisinya sebagai penyebut. Berarti per 3 ditambah 4 pangkat 10. 10-nya dibagi 4. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini 6 bagi 2 kan sudah bulat. Ini ya, 6 bagi 2 sudah bulat, 6 bagi 3 sudah bulat. Sedangkan 10 bagi 4 belum pas bulat ya. Kita sederhanakan aja begitu. Berarti yang ini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat, ya 10 per 4 itu kan dibagi 2 semua ya, sederhanakan jadi 4 pangkat 5 per 2. Untuk yang 3 pangkat 2 bisa kita langsung, yaitu 9 ditambah, nah kalau pangkatnya pecahan gimana Pak? Ingat di sini 4-nya sendiri itu kan masih bisa diubah menjadi berapa? Bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 per 2. Masih ingat ya, kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi berarti unsur ini dikalikan. Nah, karena dikalikan berarti ini kan 2 kali 5 per 2, maka unsur 2-nya ini bisa kita coret. Nah, ini ya, bisa kita coret. Sehingga tersisa 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Berarti ini sama aja 9 plus 32, sehingga hasil akhirnya adalah tentu 41. Nah, ya, seperti itu ya untuk pembahasan dari bagian yang pertama, yaitu operasi bentuk. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu merasionalkan bentuk akar. Nah, istilah merasionalkan mungkin masih asing ya bagi kalian, tapi simpelnya itu kalau kita diminta merasionalkan, itu artinya kalau pada bentuk pecahan, itu penyebut tidak boleh mengandung unsur akar. Ya, jadi otomatis kalau soal tentang merasionalkan, tentu mula-mula yang bagian penyebut ini semuanya ada unsur akarnya. Nah, kalau pembilang bagaimana Pak? Nah, kalau di pembilang atau di bagian atas itu tidak ada masalah ya. Kalau di matematika yang namanya penyebut masih mengandung unsur akar, itu namanya belum sederhana bentuknya. Nah, ada dua
model yang akan kita bahas, yaitu merasionalkan bentuk yang A per akar B dan yang A per C plus akar B. Yang pertama, A per akar B dulu. Nah, caranya bagaimana untuk menghilangkan unsur akar? Ya, karena kan penyebutnya tidak boleh akar. Nah, akar itu akan istilahnya apa ya? Netral. Akan netral kalau dikalikan akar juga. Ya, contohnya seperti ini. Misal kita ketemu dengan akar 9. Akar 9 kalikan akar 9. Akar 9 itu ya 3 kalikan 3. Ya, berarti hasilnya kembali lagi 9. Jadi simpelnya kalau ada akar dengan akar dikalikan, unsur akarnya hilang. Ya, itu kan kalau akarnya pas, Pak. Bagaimana kalau akarnya nggak pas? Oke, misalkan akar 6 gitu ya. Akar 6 kali akar 6. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, ya, mudah-mudahan masih ingat yang nomor 1. Kalau ada perkalian seperti ini kan juga bisa digabung. Berarti menjadi akar 36. Karena 6 kali 6. Akar 36 berapa? Ya, kembali lagi 6. Jadi kalau ada unsur akar dikalikan dirinya sendiri, unsur akar juga, maka simpelnya adalah unsur akarnya hilang. Berarti kalau di sini kita kalikan dengan akar B per akar B, ya, hati-hati, ini akar B per akar B kan maknanya 1, ya. Di mana-mana bilangan kalau dikalikan di per dirinya sendiri maknanya 1, sehingga dikalikan 1 kan tidak mengubah hasil, tapi mengubah bentuk. Sehingga nanti atas kalikan atas, berarti A kali akar B, yang bawah akar B kali akar B, unsur akarnya hilang. Oke ya, kita langsung praktekkan dulu untuk soal yang nomor 1. Sudah saya siapkan di sebelah kanan. Ini soalnya yang bawah, ya, sama. Saya tulis ulang aja di sini. Yang pertama 6 per akar 3. Ya. Berarti kita tulis ulang dulu soalnya. 6 per akar 3. Nah, langkahnya bagaimana tadi? Tinggal dikalikan dengan unsur akar yang penyebut. Berarti kalikan akar 3 per akar 3. Nah, sesuai dengan yang tadi, ingat kalau ada akar kalikan akar, unsur akarnya hilang. Berarti langsung 3. Kemudian 6 kali akar 3. Ya, langsung jadian 1 ya. 6 akar 3. Nah, kemudian kita ketemu dengan operasi yang masih bisa disederhanakan, yaitu 6 dibagi 3 ini. Ya, 6 dibagi 3. Ya, masih bisa kita hitung tentu, yaitu berapa? 2. Sehingga hasil akhirnya untuk soal nomor 1, 2 akar 3. Nah, seperti ini ya. Kan sudah tidak ada penyebut lagi akarnya ya. Artinya ini sudah sederhana. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Kita tulis ulang dulu soalnya. 11 per 2 akar 5 dikalikan. Nah, ingat di sini, Pak, ini kan yang bawah 2 akar 5. Apakah kita kalikannya 2 akar 5 atau cukup akar 5-nya saja? Kalau kalian mengalikan 2 akar 5, itu juga boleh, tidak ada masalah, hanya nanti prosesnya lebih ribet. Ya, kalau kita mau yang lebih simpel, tentu cukup akarnya saja yang kita kalikan. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga sama dengannya tadi, unsur akar kali unsur akar di sini. Ya, akar 5 kali akar 5 menjadi 5. Tapi kan yang bawah masih ada unsur 2, berarti menjadi 2 kali 5. Sedangkan yang atas 11 akar 5. Berarti ya cukup disederhanakan aja ya, karena 11 tidak bisa dicoret dengan 2 maupun 5. Berarti cukup seperti ini, 11 per 10 akar 5. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah betul di matematika. Hanya saja mungkin untuk sekedar tambahan, kalau di matematika yang namanya unsur akar itu lebih umum diposisikan terpisah. Maksudnya gimana, Pak? Unsur akarnya dipisah saja. Jadi tinggal 11 per 10. Nah, unsur akarnya ditulis sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Ini lebih umum saja ya. Tapi ini juga sama, maknanya sama. Ya, ini hanya mengubah bentuk gitu ya. Oke, itu penjelasan untuk merasionalkan bentuk akar yang pertama. Sekarang kita masuk ke merasionalkan bentuk yang kedua. Ketika kalian menjumpai A per C plus akar B. Jadi,
kalau yang masih ingat di teori SMP, kalau ada plus, maka tentu kita kalikan dengan yang min, ya. Plus dengan min itu apa? Ya sifatnya dulu sekawan, ya ini sekawan. Ya. Sekawan. Jadi otomatis bermakna gini ya. Kenapa cukup saya tuliskan satu? Karena akan saya jelaskan di sini bahwa kalau misalkan di soal itu kok tandanya min, ya otomatis kita kalikan dengan yang plus. Ya, kalau di soal plus berarti kita kalikan dengan yang min. Itu namanya sekawan. Ya, plus dengan min itu sekawan. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini, kita ingat rumus aljabar, yaitu A plus B. Kalau memang sekawannya adalah A min B, maka ketika dua unsur ini dikalikan, harus ingat bahwa hasilnya adalah yang depan kuadrat kurangi yang belakang kuadrat. Ya, saya ingatkan lagi, kalau ada bentuk sekawan, yaitu satunya plus, satunya min, tapi angka-angkanya sebetulnya sama, ya hanya beda plus dan min, maka ketika dikalikan itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini nanti kalau ada C plus akar B dikalikan C min akar B, depan kuadrat berarti C kuadrat. Nah, kan seperti ini. Kemudian akar B kuadrat. Ya. Ingat bentuk kuadrat ya, ini. Kalau misalkan akar 3 kuadrat. Yang namanya kuadrat itu kan maknanya dikali dirinya sendiri. Berarti ini akar 3 kali akar 3. Ya seperti tadi, berarti kalau ada akar dikalikan akar, unsur akarnya hilang. Ya akar 3. Itu ya. Simpelnya adalah akar dengan kuadrat itu dua unsur yang berlawanan. Jadi kalau ketemu itu ya netral gitu ya. Bahasa jadi mereka saling menghilangkan. Jadi kalau ada akar dengan kuadrat, mereka saling netral ya, sehingga langsung jawabannya unsur akar dan kuadratnya hilang, langsung 3 gitu ya. Oh ya, maaf, ini akar 9 ya. Akar 9, maaf, maka 3 gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita langsung masuk ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3, berarti di sini kita salin ulang dulu soalnya. 14 per 3 min akar 2. Berarti ingat, kalau di sininya unsurnya adalah min, ya kita kalikan dengan yang plus kawannya. Kalau di sini angkanya 3 sama akar 2, ya angkanya pun sama, ya tidak ada perubahan. 3 akar 2 ya 3 akar 2. Tapi tandanya tadi apa? Plus. Nah, begitu. Oke, sekarang kita ke yang bawah dulu. Jadi yang memang kalau operasi seperti ini paling aman, kita lebih mudah menghitung yang bawah dulu, ya. Berarti menggunakan sifat yang tadi, kalau ada sekawan, satunya min, satunya plus, rumusnya adalah kuadratkan yang depan, berarti kuadratkan yang 3 dikurangi kuadratkan yang belakang, ya. Akar dikuadratkan. Nah, ini kalau mau detail. Nah, atas gimana, Pak? Atas ya tulis ulang dulu aja. 14 kalikan. Nah, ini ya, kalau ada dua unsur maka lebih baik dikurung biar lebih jelas. Kemudian kita lanjutkan. 3 kuadrat tentu 9 min akar 2 dikuadratkan. Tadi ya, akar dengan kuadrat saling menghilangkan sehingga langsung 2. Yang atas 14 masih sama ya, tidak ada perubahan. Ya, kita salin di bawahnya ya. 14 per 7 yang bawah. 3 plus akar 2. Nah, kita punya unsur yang bisa kita coret atau kita sederhanakan, yaitu 14 dengan 7 ini. 14 kalau dibagi 7 tentu dapat 2 ya. Berarti kita sederhanakan lagi di sini. 2 3 plus akar 2 ya. Nah, terakhir karena masih memuat unsur kurung, berarti 2 ini hati-hati harus mengalihkan semuanya. 2 mengalihkan 3, 2 juga mengalihkan
akar 2. Sehingga untuk soal yang nomor 3 ini, jawaban akhirnya adalah 2 kalikan 3 dapat 6, 2 kalikan akar 2, ya dapat 2 akar 2. Nah, seperti itu ya. Nah, lumayan panjang. Memang secara teori kalau soal tipe nomor 3 dan 4 ya lebih kompleks gitu ya daripada soal nomor 1 sama 2. Nomor 4, silakan kalau yang tadi sudah paham penjelasan untuk soal nomor 3 bisa dicoba dulu. Nanti cocokkan hasilnya ya. Oke, kita masuk ke nomor 4 ya. Pertama ya kita salin ulang dulu soalnya. 4 plus akar 5. Nah, kemudian karena yang bawah itu tanda penghubungnya plus, berarti kita kalikan dengan yang min. Jadi kalau ada seperti ini yang atas nggak ngaruh ya. Jadi yang kita pikirkan hanya bentuk yang bawah. Jadi kalau di situ 4 plus, tentu sekawannya 4 min. Gitu ya. Terus kita hitung yang bawah tadi, kuncinya adalah kuadratkan yang depan kurangi kuadratkan yang belakang. Kuadratkan yang depan berarti 4 kuadrat langsung 16. Kurangi yang belakang kuadrat berarti 5. Kemudian yang atas masih memuat 2 akar 3 kalikan 4 min akar 5. Nah, gitu ya. Berarti kalau yang bawah itu ya 11. Sedangkan yang atas, nah ini kayak tadi ya, kalau ada di luar kurung berarti 2 akar 3 di sini mengalihkan semuanya. Ya, mengalihkan 4, ya mengalihkan akar 5. Sehingga 2 akar 3 kali 4, ya 2 kalikan 4 saja. 8, akar 3-nya tetap. Kita kurangi dengan yang 2 akar 3 kali akar 5. Berarti kalau ada akar ya dipasangkan atau dikalikan dengan yang akar. Berarti 2-nya tetap. Akar 3 kali akar 5 tentu akar 15. Nah, sampai di sini sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Artinya ini sudah final ya, jawaban paling sederhana. Oke, kita ke materi yang terakhir yaitu yang mengubah bentuk akar. Kalau dua materi yang tadi sebagian besar saya yakin sudah pernah diajarkan di SMP. Mungkin kalau bentuk yang ketiga ini yang masih jarang atau mungkin kalian juga belum pernah sama sekali ketemu dengan bentuk yang C seperti ini. Jadi ketemunya adalah akar, nanti di dalamnya masih ada unsur akar lagi. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, ini saya tuliskan syarat-syaratannya di bawah ya. Nah, dari mana penjelasan mengenai asal-usul rumus ini? Oke, kita tahu bahwa bentuk misalkan X plus Y kuadrat itu kan bernilai X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2XY. Ya. Kalau di sininya menggunakan min, X min Y kuadrat, yang nanti ya di sininya juga min. Jadi dua tanda ini yang saling terhubung. Ya. Kalau yang saya lingkari yang di dalam kurung itu min, maka yang ini juga min. Kemudian muncul sebuah bentuk baru ketika kita membuat bahwa X-nya itu adalah akar A dan Y-nya adalah akar B. Ya, sekali lagi, X-nya kita ganti akar A dan Y-nya kita ganti akar B. Berarti dari rumus ini, kalau huruf-huruf X dan Y-nya kita ubah, berarti menjadi akar A tambah akar B kuadrat. Ya, sama dengan X kuadrat. Hati-hati, tadi ya. Akar A kuadrat, akar dikuadratkan kan hilang akarnya, ya berarti tinggal A. Plus Y kuadrat, Y-nya sendiri adalah akar B. Akar B dikuadratkan, ya B. Ya, unsur akarnya hilang. Ditambah 2XY, ditambah 2XY. 2 akar A kali akar B. Nah, kalau akar dikalikan kan bisa jadi 1. Nah, seperti ini. Ya, ingat konsep dasar bentuk kuadrat. Kalau ada misalkan
X kuadrat sama dengan A. Itu kan berarti X sama dengan plus minus akar A. Ya. Seperti ini. Ya, plus minus. Nah, seperti ini. Berarti, kalau ini juga unsur kuadratnya kita hilangkan. Ya, unsur kuadratnya kita hilangkan, maka yang di ruas kanan berarti muncul akar lagi. Ya, berarti bentuk akhirnya adalah akar A tambah akar B sama dengan A plus B ditambah 2 akar AB. Ya, jadi di sini ketemu bentuk akar di dalam akar. Nah, simpelnya tadi tandanya di sini itu mengikuti tanda yang di depan angka 2. Ya, kalau di sini yang min, ya artinya yang di depan angka 2 juga min. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi intinya kalau ada bentuk akar di dalam akar, itu nanti kita pemikirannya adalah yang di luar akar itu selalu penjumlahan, yang di dalam akar selalu perkalian. Ini juga sama. Yang pertama, kalau di sininya plus, maka nanti hasil akarnya pun akan plus juga. Ya, tinggal kita isi nanti yang di sini. Lalu bagaimana cara menentukan nilai-nilainya? Berarti kalau di sini 7, berarti penjumlahannya 7. Artinya kita mencari dua bilangan yang dijumlahkan ketemu 7 dan yang di dalam akar adalah perkaliannya. Berarti yang dikalikan ketemu 10. Coba kalian pikirkan. Kira-kira dua bilangan yang jumlahnya 7 dan hasil kalinya 10. Kira-kira berapa sama berapa? Ya, tepat sekali. Tentu ya, 5 sama 2. Ya, jadi A sama B-nya adalah 5 sama 2. Berarti di sini nanti hasil akhirnya tentu akar 5 plus akar 2. Ya, seperti itu. Ya, kita tuliskan di sini. Berarti di sini ini kalau kita perdetail, berarti 7-nya kita ubah jadi 5 tambah 2 ditambah 2 akar 10. 10 itu ya 5 kali 2. Nah, mengacu ke bentuk yang tadi, ya berarti ini sebagai A dan ini sebagai B. Ingat, tandanya menyesuaikan ya. Kalau tanda yang ini itu plus, maka nanti yang tanda penghubung hasil akhirnya juga plus. Berarti kita sudah ketemukan A 5, B 2. Berarti nanti hasil akhirnya akar A yaitu 5 tambah akar B yaitu akar 2. Nah, seperti itu ya pembahasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 caranya sama. Ya, yang kita pikirkan adalah dua bilangan yang hasil kalinya ya. Hasil kali itu berarti yang di dalam akar 30 jumlah itu yang di luar akar. Berarti jumlahnya 11. Tentu kita nggak kesulitan ya. Kira-kira berapa sama berapa yang hasil kalinya 30 tapi jumlahnya 11? Ya, tepat sekali 6 sama 5. Ya, berarti kita tuliskan di sini bahwa 11-nya kita ubah jadi 6 sama 5. 6 plus 5 min 2 akar 6 kali 5. Nah, seperti ya, akar di dalam akar. Kemudian, nah ini yang perlu saya jelaskan. Jadi di sini kalau penjumlahan itu kan ya akar 2-nya di depan tidak ada masalah. Jadi kamu tadi pakai, Pak, boleh nggak 2-nya yang A, 5-nya yang B? Boleh saja. Kan di balik operasi penjumlahan dibolak-balik tidak ada masalah. Nah, tapi kalau pengurangan jadi beda. Ya. Yang benar berarti nanti akar 6 min akar 5 atau
akar 5 min akar 6. Nah, ini atau yang bawah. Gitu ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan bentuk utamanya adalah akar yang paling luar ya. Ini artinya bilangan akar. Bilangan akar hasilnya selalu non negatif atau tidak mungkin negatif. Kalau kita pilih yang bawah, tentu akar 5 sama akar 6 itu kan otomatis meskipun kita tidak tahu hasil persisnya, gede yang akar 6. Sehingga kalau dikurangi yang seperti ini, tentu nanti hasilnya negatif. Sehingga nggak boleh ya yang seperti ini. Sehingga untuk jawaban nomor 2, ya tentu yang akar 6 min akar 5. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi saya mengingatkan, kalau yang di dalam kurung ini tanda di depan angka 2-nya itu min, maka nanti hasil akhirnya pun tanda hubungnya juga min. Sekarang kita ke nomor 3. Hati-hati, nomor 3 itu bukan dikalikan ketemu 80, kemudian jumlahnya 9 ya. Bukan seperti ini. Loh, Pak, ini kan angkanya 80. Hati-hati. Rumus utama ini menggunakan angka 2 sebagai angka yang di depan akar. Jadi rumus ini akan berlaku kalau angka yang di depan akar adalah angka 2. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Nah, seperti ini. Kita ubah dulu ya yang di dalam akar. 9 dikurangi akar. Nah, 2 itu kan dapat dari akar 4. Ya, 2 adalah akar 4. Berarti 80-nya kita ubah jadi 4 kali sesuatu. Ya, 4 kali berapa? Biar ketemu 80, tentu 4 kali 20. Sehingga akar yang paling luar kita salin dulu. Nah, itu ya. 9-nya tetap dikurangi. Akar 4 berapa? 2. Akar 20. Nah, seperti ini ya. Jadi harus kita bisa mengubah dalam bentuk angka depan akar harus selalu 2. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah berlaku aturan mainnya. Berarti kita mencari yang hasil penjumlahannya yang di luar akar, yaitu 9. Hasil perkaliannya yang di dalam akar, yaitu 20. Berapa sama berapa? Ya, betul sekali. Tentu 5 sama 4. Ya, yang dikalikan ketemu 20 dan jumlahnya 9, 5 sama 4. Berarti nanti di sini unsurnya akarnya adalah 5 sama 4. Lalu tandanya gimana? Ya tadi ya, kalau tanda hubungnya dari awal min, ya nanti di sininya pun min. Apakah sudah selesai, Pak? Ya, sebenarnya kalau bentuk yang tadi sudah selesai. Tapi kan kita tahu bahwa di sini ada unsur akar 4 yang itu adalah bilangan bulat. Sehingga ini masih bisa disederhanakan satu langkah lagi, yaitu akar 5 min akar 4. Ya, akar 4 sendiri 2. Sehingga untuk soal nomor 3, hasil akhirnya adalah akar 5 min akar 2. Oke, ini sudah di bagian akhir video. Seperti biasa, saya sudah siapkan 10 ya latihan soal untuk kalian coba. Yang cara penyelesaiannya sudah saya jelaskan seperti di contoh sebelumnya ya. Silakan ini dicoba sebagai bahan latihan kalian. Nanti jika ada yang masih kesulitan, silakan boleh dituliskan di kolom komentar ya, atau yang mau ditanyakan. Nanti untuk pembahasan dari latihan soal ini akan saya posting di video berikutnya. Cukup sekian penjelasan pada video kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.